Kita mengikuti sampai botak kepala, sampai beruban. Ini gua juga sampai beruban ya. Lama ini kita mengikuti kasus Subang, ini seru sekali rupanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya selalu baik dan juga sehat, amin. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kembali pemberitaan kasus Subang. Semangat terus, intinya saya ingin tahu endingnya bagaimana, dan teman-teman pun mungkin demikian. Kasus Subang banyak sekali lika-liku dan juga kebohongan. Mungkinkah seperti itu? Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Teman-teman, dalam tuntutan jaksa penuntut umum pada tanggal 27 Juni hari ini di tahun 2024 tertunda kembali. Harusnya di tanggal 20 pun sudah dibacakan tuntutan tersebut. Namun tertunda kembali. Nah, nanti dikabarkan tanggal 4 Juli 2024 Pak Yosef Hidayah, begitulah kabarnya, dan juga di tanggal 15 Juli 2024 adalah pembacaan tuntutan untuk Ramdhanu. Kita ikuti saja sampai mana endingnya kasus Subang ini. Sampai detik ini, sampai hari ini, Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, dan juga Arigi yang sudah statusnya menjadi tersangka masih menolak, mengelak, membantah atas apa yang dituduhkan oleh tersangka Danu. Tentunya di sini menuai pro dan kontra di masyarakat juga, tapi itulah warna dari kasus Subang ini. Teman-teman, sekarang yang lagi panas-panas dibahas oleh Pak Rohman Hidayat dan juga mungkin oleh para YouTuber itu adalah 3 DNA asing yang ada di baju Danu. Pak Rohman mengatakan ini Danu harus tanggung jawab dan menyebutkan nama pelaku yang sebenarnya. Pak Rohman tadi saya sempat mendengar pernyataannya. JC Danu ini belum resmi, seperti itulah ya, karena kemarin juga ada perpanjangan JC, berarti kalau seperti itu belum resmi 100% JC. Teman-teman, Pak Rohman tegas mengatakan harus menyebutkan yang sebenar-benarnya. Ya, tentunya kita semuanya, teman-teman, sampai saat ini tetap menjaga asas praduga. Karena apa? Belum adanya putusan dari majelis hakim, meskipun mereka sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian Polda Jabar, dan masyarakat banyak sekali pro dan kontra. Apakah ini hanya pengakuan dari Danu saja atau dengan adanya scientific crime investigation seperti itu? Nah, ini 3 DNA asing yang ada di baju Danu ini menjadi perdebatan baik Pak Rohman dan juga kuasa hukum dari Danu, Bang Ahmad Taupan. Yang tentunya kita melihat lagi ke belakang keterangan Bapak Reza Indragiri, psikologi forensik, mengatakan harus diketahui, harus ketemu DNA siapakah yang ada di baju Danu tersebut. Tentunya kalau ada DNA itu, ada orang lain di tempat kejadian perkara. Ya, inilah menjadi polemik di masyarakat. Saya menyimak di berbagai pendapat teman-teman di kolom komentar di setiap channel YouTube. 3 DNA asing menjadi perdebatan. Baik, teman-teman, pada tanggal 27 hari ini, yaitu sidang tuntutan untuk Pak Yosef Hidayah dalam kasus Subang ditunda. Teman-teman, sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk terdakwa Pak Yosef Hidayah ditunda. Lalu apa alasannya yang diungkapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat? Baik, teman-teman, jaksa penuntut umum atau JPU dari Kejaksaan Tinggi yaitu menunda pembacaan tuntutan untuk terdakwa Pak Yosef Hidayah. Tentunya masyarakat pun banyak yang bertanya, karena sekarang ini sudah begitu gembira sekali, wah sekarang pembacaan tuntutan akhirnya jong dan ditunda nanti di tanggal 4 Juli 2024 atau minggu depan. Minggu depannya lagi di tanggal 15 adalah tuntutan untuk terdakwa Danu. Baik, Pak Yosef Hidayah sudah kita ketahui adalah seorang terdakwa, yaitu di dalam kasus pembunuhan istri dan anak gadisnya. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu.
kita mengikuti sampai botak kepala, sampai beruban. Ini gua juga sampai beruban ya. Lama ini kita mengikuti kasus Subang, ini seru sekali rupanya. Baik, Kasipendum Kejati Jabar Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan, jaksa masih menyusun berkas tuntutan sehingga terpaksa menunda sidang pembacaan tuntutan terhadap Pak Yosef Hidayah. Teman-teman, tuntutan ini memang seharusnya kita sudah mengetahui terhadap Pak Yosef ini dibacakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024. Namun, karena berkasnya belum rampung, sidang pun ditunda. Sekarang pun ditunda. Kita penasaran endingnya bagaimana kasus Subang ini. Karena apa? Saya melihat Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi masih membantah dalam tuduhan oleh Danu ini. Tentunya Danu adalah seorang pelaku yang menyebutkan nama-nama yang lain. Ada yang yakin 100% Danu menyebutkan hal itu benar yang dikatakannya pelaku menurut Danu, Pak Yosef, Mimin, Abi, Arigi. Ada juga sama sekali 100% Danu ini berbohong dan bukan mereka pelakunya. Tentunya warna dalam kasus Subang ini yang saya simak sangat luar biasa, teman-teman. Kenapa demikian? Publik ada yang percaya, ada yang tidak. Karena menilai dari tahun 2021 bagaimana sifat terjang Danu, bagaimana sifat Danu di berbagai channel YouTube. Ketika podcast dengan saya sendiri dan juga para YouTuber, secara tidak langsung saya dengan rekan-rekan YouTuber itu mengorek keterangan dari Danu yang tentunya tidak mendapatkan data 100% karena Danu susah untuk berbicara. Seperti itu. Susah untuk menjelaskan, namun kadang keceplosan. Memberikan sebuah petunjuk-petunjuk, itu yang saya rasakan, yang Bang Freddy rasakan, yang Mas Yahya rasakan, yang Kang Heri rasakan waktu itu. Teman-teman tentunya. Nah, begitulah publik menilai bagaimana sifat dan juga karakter dari seorang Ramdhanu ini. Publik mengetahui, wah ini hanya pengakuan Danu saja, sehingga Pak Yosef, Mimin, Abi, dan Arigi tidak ada saintifiknya. Sampai saat ini pun tidak mengakuinya, seperti itu. Baik, teman-teman, meskipun tidak ada pengakuan dari mereka yang dituduhkan Danu, intinya kita sebagai warga masyarakat semangat. Semangat terus intinya, kupas dan viralkan kasus ini. Siapa sih sebenar-benarnya 3 DNA asing itu? Apakah ada orang asing di tempat kejadian perkara atau tidak? Nah, teman-teman, banyak sekali pertanyaan dari publik. Apakah baju yang dipakai Danu tersebut adalah di malam kejadian atau bukan? Karena saya mendengar dari Puslap 4 itu adalah hasil penyitaan 10 hari sesudah kejadian. DNA siapakah itu yang menjadi perdebatan. Baik, menurut Sri Nur Cahya Wijaya, kita menunggu tuntutannya rampung dan siap dibacakan. Diusahakan tuntutannya rampung. Mudah-mudahan sesuai target. Amin. Cepatlah agar cepat selesai kasus Subang ini dan kedua korban mendapatkan keadilan. Baik, dalam dakwaan primer, jaksa mendakwa Yosef melakukan pembunuhan berencana sebagaimana tertuang dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan dakwaan subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 tentang pembunuhan. Ini menarik luar biasa. Kasus Subang banyak warna dan 340 yang dihadapi oleh para pelaku ini. Hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Itu lama sekali. Baik, teman-teman, kita dengarkan ini Pak Yosef Hidayah ketika di Pengadilan Negeri Subang. Ini di belakang ya posisinya, teman-teman sudah mengetahui. Jadi Pak Yosef ini memang berulang-ulang mengatakan waktu menelepon ke saya juga, Bapak sama anak kecil pun takut. Bapak ini tidak bersalah. Terus berulang-ulang mengatakan seperti itu dari dulu. Baik. Statement itu benar. Jangankan oleh polisi, oleh anak kecil pun takut kalau kita salah. Nah, teman-teman, Pak Yosef sering mengatakan seperti itu. Jangankan oleh polisi, oleh anak kecil pun takut jika memang bersalah. Dan dulu Pak Yosef waktu teleponan dengan saya banyak sekali mengatakan seperti itu. Sama anak kecil pun takut kalau bersalah. Ya apalagi dengan polisi. Kan seperti itu. Nah, apakah ini tandanya Pak Yosef ini benar-benar tidak bersalah? Benar-benar bersih, tidak tahu menau dalam kasus ini?
Namun di sini yang menjadi perdebatan masyarakat juga, kenapa kok ada bercak darah? Apakah di pagi itu waktu mencari Amalia pulang dari Cijengkol, ataukah Pak Yosep ini ada di TKP? Nah, ada di TKP ini panjang sekali untuk membahasnya dan penafsirannya. Ada di TKP tersebut adalah datang dari Cijengkol atau untuk menolong atau bagaimana? Ini menjadi polemik di masyarakat tentunya. Masyarakat terbagi dua, ada yang yakin Pak Yosep di malam itu ada di tempat kejadian perkara sehingga tercipratlah oleh darah tersebut. Ada juga yang yakin bahwa Pak Yosep ini terciprat noda darah tersebut waktu mencari Amalia ke bak mandi. Beliau panik ketika ditelepon Kedi Golop, kan mau main golop ya. Nah, mencari stick golf untuk persiapan dan juga mau disalin, katanya pakai ngambil sepatu karena dari Cijengkol itu tidak pakai sepatu, pakai motor Scoopy. Ini menurut Pak Yosep sudah menjadi fakta sidang, menjelaskan secara mendetail. Nah, kadang-kadang kita semuanya ya, teman-teman, ada yang yakin Pak Yosep ini adalah pelaku sesuai keterangan Danu, ada juga yang sama sekali tidak yakin. Karena Pak Yosep banyak keterangannya, Bapak tidak tahu menau dalam kasus ini. Bapak tidak tahu perencanaan dalam kasus ini. Tidak menyuruh siapapun. Ibu Sumarni sempat bertanya dulu, apakah Bapak, Ibu ini punya musuh? Apakah Bapak menyuruh orang lain? Semua dikatakan tidak. Kita lihat endingnya bagaimana kasus Subang ini. Siapa sebenar-benarnya pelaku? Karena di sini menjadi polemik dan perdebatan adalah 3 DNA asing yang ada di baju Danu, teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami, para YouTuber yang ada di Subang dan juga di luar Subang untuk memviralkan kasus ini. Tetap kita menjaga asas praduga karena belum yakin, belum ada ketuk palu dari majelis hakim. Seolah-olah mereka kita anggap tidak bersalah dalam kasus ini, kecuali Danu yang sudah mengakui. Kita semuanya tahu, sudah mengakui melakukan hal pembunuhan dan menyebutkan nama-nama pelaku lain. Namun pelaku yang disebutkannya membantah, mengelak, menolak sampai saat ini. Kita lihat endingnya bagaimana. Luar biasa, kasus Subang ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Bye-bye.